Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Ini adalah program dari BPK PKKKAJ yang diberi nama BPK with Love. Dibuat untuk menanggapi kerinduan umat yang pada umumnya yang saat ini tidak dapat berkumpul bersekutu dalam persekutuan doa karismatik Katolik. Dikarenakan kondisi saat ini kita tidak bisa berkumpul karena COVID-19. Pada hari ini izinkan saya, Michael Indra, untuk memberikan renungan dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34 dengan tema Janganlah engkau khawatir. Akhir-akhir ini kita banyak berada di dalam rumah. Tidak ada aktivitas untuk di luar karena kita diminta untuk selalu stay at home. Kata-kata stay at home ini sering kita dengar. Bapak Ibu, kita tidak bisa pergi ke gereja, kita tidak bisa ikut misa. Tapi hal-hal yang positif coba kita renungkan. Apa yang kita dapatkan? Apalagi mulai dari Maret, awal Maret, kita sudah selalu berada di rumah. Dalam perenungan saya merasakan hal-hal positif yang dapat saya alami adalah saya bisa selalu berkumpul bersama keluarga. Di mana kita setiap hari selalu sibuk, apalagi seorang ayah atau ibu yang bekerja untuk mencari nafkah. Mungkin waktu kita bersama keluarga kita sangat sedikit. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini, kita setiap hari bersama-sama dengan keluarga kita. Kita melihat perkembangan anak-anak kita. Kita melihat mereka belajar dengan sistem online. Kita bisa mendampingi mereka. Dan saya tersadar, ternyata selama ini anak-anak itu rindu sama kita, ingin bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa melihat kebersamaan, keakraban. Bahkan dalam misa online, kita dapat berdoa bersama. Tuhan telah pernah berfirman kepada kita bahwa kita adalah gereja. Allah hadir di dalam kita. Karena 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita selama ini merasakan kehadiran Allah ada di dalam rumah kita? Atau beberapa hari ini kita selalu hidup dengan kekhawatiran. Apalagi berita-berita yang ada, di mana setiap hari jumlah orang yang terpapar virus COVID-19 selalu bertambah. Coba kita renungkan, apakah peran kita saat COVID-19 ini? Apakah kita sebagai salah satu penyebar informasi tentang COVID, terutama hal-hal yang membuat orang meresahkan? Coba kita berpikir bagaimana kita merubah hal itu untuk membagikan informasi yang berdasarkan kasih. Jika informasi yang kita berikan kepada orang itu membawa mereka sukacita, bukan kekhawatiran atau ketakutan. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Karena Allah ada di dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Maka kita harus memberikan kasih seperti Allah telah mengasihi kita. Pada zaman dahulu, orang bangsa Israel juga sama
mengalami hal yang seperti kita alami saat ini, di mana Tuhan meminta seluruh bangsa Israel untuk menyembelih domba, makan bersama, dan membubuhkan darah domba itu pada tiang dan ambang pintu, dan mereka tidak boleh keluar. Dan malam itu, bagi yang taat kepada Allah, mereka diselamatkan. Itulah Paskah bagi bangsa Israel. Dan sekarang juga sama. Kita disuruh stay at home. Kita selalu harus berada di rumah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tapi banyak masyarakat kita penuh dengan kekhawatiran. Maka firman Tuhan hari ini dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Allah berkata, "Janganlah engkau khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan yang sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari firman ini, Bapak Ibu, Allah telah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Janganlah engkau khawatir tentang apa yang engkau makan, tentang apa yang engkau pakai. Saat sekarang ini, memang kondisi ekonomi semua orang, bahkan seluruh dunia, terganggu. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan, apakah dengan kekhawatiran engkau bisa menambah hidupmu sehasta saja? Tidak. Lalu kalau tidak, kenapa kita harus hidup dalam kekhawatiran?
Banyak hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan. Dengan pandemi ini, kita menjadi lebih peka. Peka terhadap orang yang ada di sekitar kita. Peka terhadap sesama yang membutuhkan. Berikanlah kasih kepada mereka. Mulai dari orang-orang yang di sekitar kita. Banyak video-video yang mengirimkan bukti kasih yang diberikan oleh sesama kita. Dengan membagikan sembako kepada ojek online. Membagikan sembako kepada orang-orang miskin yang di pinggir jalan. Itulah wujud nyata yang harus kita lakukan. Selain kita hanya berdiam diri. Di tempat saya tinggal, Bapak Ibu, COVID-19 ada. Pemerintah menghimbau pada kita agar jangan melakukan berkumpul, melakukan keramaian. Tetapi apa yang terjadi di dekat rumah saya? Ada satu keluarga yang melakukan acara ulang tahun. Dan beberapa hari kemudian, ternyata yang mengadakan ulang tahun divonis positif COVID-19. Dan saat mereka ulang tahun itu, yang hadir kurang lebih 50 orang. Dan 3 orang dari yang 50 tahun, dari yang 50 orang yang hadir, 3 positif. Dan ternyata salah satu dari 47 orang yang hadir meninggal dunia beberapa minggu yang lalu. Kita tidak tahu apakah virus itu ada di sekitar kita atau tidak. Karena banyak virus itu ada, tetapi orang yang tidak memiliki gejala. Bahkan kita pun tidak tahu kalau kita mungkin memiliki virus itu. Maka Tuhan juga waktu di Roma juga berfirman kepada orang di Roma yang berbunyi begini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkanlah Allah. Oleh sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka Bapak Ibu, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, marilah kita taat kepada pemerintah. Stay at home. Dan janganlah kita khawatir. Karena kesusahan sehari, cukuplah sehari. Esok akan ada kesusahan lain. Dan terus bertekun kepada Tuhan. Di saat kita berada dalam rumah, marilah kita selalu tekun dan berdoa. Mari kita doakan para tim dokter, tim medis, perawat, ilmuwan, dan pemerintah kita untuk selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan karunia dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah pandemi corona ini. Dan semoga vaksin yang untuk menangkal virus ini segera ditemukan. Marilah kita selalu berdoa untuk mereka. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga.
Kami selalu mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Bapa yang Maha Baik, berkatilah para tim dokter, tim medis, bangsamu, umat seluruh dunia ini yang mengalami kekhawatiran, yang berjuang untuk pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau mencurahkan kasih-Mu, Engkau curahkan urapan-Mu yang baru pada kami, sehingga kami terlepas dari belenggu COVID-19 dan kekhawatiran ini. Karena kami percaya Engkau selalu berada bersama-sama kami, menjaga kami, karena Engkau ada di dalam kami. Bimbing kami, tuntunlah kami ya Bapa, agar kami selalu dapat memberikan kasih yang telah Engkau berikan lebih dahulu pada kami, agar kami menjadi pembawa kabar sukacita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.